Usai diperiksa secara intensif di Gedung Kejaksaan Negeri Banyuasin, ketiga tersangka kasus Uji Tera langsung dilakukan penahanan. Penahanan para tersangka bertujuan agar memudahkan penyidik melakukan pemeriksaan dan menghindari kaburnya para tersangka. Keempat tersangka, yakni HI, salah satu oknum PNS di Bapeda Banyuasin yang dulu bertugas di Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Banyuasin, serta 3 oknum PNS berinisial EH, AF, dan TA yang bertugas di Disperindak Kop Palembang. Sayang, saat pemeriksaan sejak Kamis pagi, salah satu tersangka yaitu EH tidak hadir dalam panggilan penyidik dengan alasan sakit. Sebelumnya, penyidik melakukan penggeledahan kantor Disperindak Kop Palembang dan Disperindak Banyuasin untuk mengamankan berkas perkara. Kemudian pemeriksaan maraton oleh penyidik. Dengan pengawalan ketat petugas Kejari Banyuasin, ketiga tersangka langsung dibawa ke rutan Pak Jo Palembang. Keempat tersangka diduga kuat merugikan pendapatan negara hingga 1 miliar rupiah. Atas perbuatan keempat tersangka akan dikenakan pasal 2 ayat 1 Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terpisah, Haja Nurmala SHMH yang merupakan pengacara tersangka terhadap kliennya mengatakan menghormati proses hukum yang berlaku. Yang jelas kami atas apa yang terjadi hari ini ya terhadap klien kami menghormati, menghargai proses hukum yang berlaku. Tetapi secara hukum kita semua harus menghargai yang namanya azas praduga tak bersalah. Sepanjang orang itu belum dinyatakan bersalah secara hukum ingkrah, maka dia belum dinyatakan bersalah. Terkait penahanan yang dilakukan ini, ya kita tahu kasus korupsi semua ditahan. Tapi kami hari ini kan baru sekali panggil tersangka dan belum P21, dan itu juga sangat disesalkan oleh klien kami. Nah, makanya tadi sempat menolak penandatanganan berita acara penahanan dan pemberitaan keluarga. Kemudian tentang kalau ini dikatakan korupsi juga, kami mempertanyakan juga karena itu uang swasta, bukan uang negara. Dan peneraan ini dilakukan adanya perjanjian bahwa ada pembiayaan transportasi segala macam itu disepakati dengan pihak ketiga yang namanya perusahaan-perusahaan tadi. Jadi kalau dikatakan pungli juga, kalau pungli itu nggak ada kesepakatan, ini ada kesepakatan, ada perjanjian. Jadi kalau perjanjian secara hukum itu sepanjang yang membuatnya dewasa, sah, ya bukan dikatakan pungli. Itu menurut kacamata kami selaku penasihat hukum atau pengacara tersangka. Yang jelas azas praduga tak bersalah kita hormati dan kita juga menghormati proses hukum yang berlaku. Itu ya. Zaironi Harian Banyuasin melaporkan.